saya Anggara Srisida Pak, channel Angsa YouTube. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Proxmox. Nah, pertama-tama kita berkenalan dulu dengan apa yang namanya Proxmox. Secara sederhana, Proxmox adalah platform manajemen virtualisasi server berbasis open source, yang berarti dia bisa dikembangkan secara bebas oleh banyak kalangan. Coba bayangkan Anda punya satu server fisik yang sangat bertenaga. Bayangkanlah dia CPU-nya misalkan i5 Gen 12, 13 di atas, atau i7 Gen 11 di atas, atau mungkin saja menggunakan VGA seperti RTX 2050 atau atas lagi. Daripada hanya digunakan untuk satu fungsi, Proxmox memungkinkan kita mengubah satu mesin fisik tadi menjadi puluhan server virtual, atau yang biasa kita sebut dengan virtual machine atau VM. Sistem ini dibangun di atas fondasi yang sangat stabil, yaitu Linux Debian, dengan menggabungkan dua teknologi utama, KVM dan virtualisasi penuh, dan nilai untuk virtualisasi yang lebih ringan. Ini definisinya tadi saya sudah jelaskan, lanjut ke fiturnya. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan dengan Proxmox? Ada 4 fitur andalan yang buatnya sangat disukai. Yang pertama ada web based GUI. Dia bisa mengolah semua server cuma lewat browser. Kita tidak perlu mahir mengetik kode di terminal, cukup buka browser, masukin IP, dan kita bisa call semua server dari sana. Jadi kalian nggak perlu ngetik di terminal kayak misalnya kayak masukin kode hitam putih itu atau apa itu. Kalian jadi cuma perlu buka Google dan masukin IP doang, udah kalian bisa call server dari situ. Nah, yang kedua, kita ada KVM dan LXC. Proxmox memberi kita fleksibilitas menginstal OS lengkap seperti Windows atau Linux. Pakai KVM, ingin aplikasi ringan seperti database, pakai LXC. Intinya kalau kalian mau install OS pakai KVM, kalau misalnya yang lebih ringan lagi pakai LXC. Nah, terus yang ketiga ada Live Migration. Ini fitur yang sangat luar biasa. Kita bisa memindahkan server yang sedang berjalan ke mesin fisik tanpa ada downtime sama sekali. Pengguna tidak akan merasa server sedang dipindahkan sama sekali. Nah, dan yang terakhir, backup terintegrasi. Common data adalah prioritas utama. Proxmox punya fitur cadangan bawaan yang sangat cepat dan bisa dijadwalkan secara otomatis. Kita lanjut ke manfaat Proxmox. Nah, manfaat yang pertama ada efisiensi hardware. Tidak lagi sumber dari server yang menganggur. Kita tuh jadi bisa maksimalkan kapasitas RAM CPU hingga titik paling optimal atau bisa yang tertinggi. Nah, terus yang kedua adalah manajemen terpusat. Bayangkan mengontrol puluhan server di berbagai lokasi, tapi semuanya ada dalam satu layar monitor. Bayangin, kalian mengontrol server yang misalkan ada di puluhan titik. Nah, kalian menggunakan Proxmox kan cuma bisa kontrol di satu layar doang. Jadi kalian nggak usah repot buat maintenance ke sana. Kalian cukup di depan laptop, kita bisa kelola. Nah, terus yang ketiga, skalabilitas tinggi. Nah, kalau bisnis berkembang butuh kapasitas lebih, kita tinggal tambah mesin baru dan gabungkan ke dalam cluster yang sudah ada. Yang keempat, hemat biaya. Ini poin-poin yang sangat penting, karena ini open source, kita bisa menghemat jutaan hingga miliaran rupiah yang biasanya habis untuk biaya lisensi software virtualisasi lainnya. Lalu kita lanjut ke kelebihannya. Tentu saja kelebihan yang pertama, gratis total. Persis tanpa bayar pun sudah memiliki fitur yang lumayan lengkap untuk kebutuhan produksi. Kedua, komunitasnya sangat besar. Jika kita menemukan kendala, ribuan tutorial dan forum siap membantu. Komunitas Proxmox bisa dibilang sangat solid lah. Kalian bisa cari aja forumnya yang Proxmox. Selain itu, Proxmox sangat fleksibel. Ia tidak pilih-pilih hardware selama mesin Anda menggunakan arsitektur kali 86 Intel atau AMD. Proxmox bisa berjalan di sana. Terakhir, soal keamanan. Proxmox rutin merilis update untuk menjaga stabilitas sistemnya. Dan yang terakhir, kekurangannya. Tentu tidak ada sistem yang sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Proxmox memiliki learning curve atau tantangan belajar bagi pemula karena cukup teknis di awal. Mungkin rada kompleks sedikit ya. Selain itu, meski gratis, jika perusahaan Anda butuh dukungan teknis langsung dari developernya, itu tetap berbayar kalau kalian mau minta bantuan ke si developernya lewat langganan.
pasti kalian bakal direspon secepatnya kalau misalkan butuh bantuan. Tampilannya juga mungkin agak kaku bagi kalian yang biasa menggunakan Windows seperti Windows 11, 10, 12 belum rilis. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya, Proxmox adalah solusi terbaik bagi siapa saja yang menginginkan manajemen server yang efisien, canggih, namun tetap hemat biaya. Ini adalah pilihan yang paling tepat untuk membangun infrastruktur IT yang modern. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.